Badan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil wa ba'du. Sadatul muhtaramin jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya hanya ingin mengurai bahwa kewajiban berpuasa yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman itu Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi kita sepakat ya, dalam beragama itu perintah tertinggi itu adalah takwa. Dalam beragama itu derajat tertinggi adalah takwa. Itu kita harus sepakat. Jadi perintah tertinggi adalah takwa, derajat tertinggi adalah takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, di sisi manusia adalah orang yang paling takwa. Bukan abnakum, bukan orang yang kaya di antara kalian, bukan yang ahasinu wujuhan, bukan yang wajahnya baik, bukan yang sholatnya banyak, bukan yang puasanya banyak, tapi yang yang bertakwa. Nah, puasa itu salah satu jalan menuju takwa. Makanya di sini menarik, Allah SWT menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Padahal kita ketahui dalam tata bahasa Arab kata-kata la'alla itu ada dua makna. La'alla yufidu taroji, la'alla yufidu wuku'u syai'. Jadi la'alla artinya kita berharap puasa itu bisa menjadikan takwa. Ada la'alla yang pasti menjadikan takwa. Kenapa Allah menggunakan ini sir ya? Ini dilalah lafdiyah, kajian dilalah lafdiyah. Kenapa kok Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya ja'alukum yattaqun, enggak kayak gitu kan? Allah enggak, orang beriman Allah wajibkan kepada kalian puasa yang menjadikan kalian takwa, enggak kayak gitu. Tapi Allah menggunakan lafaz la'allakum tattaqun. Padahal la'alla, saya katakan lagi, memiliki dua makna. Memang tataran kenyataan karakter orang berpuasa itu memang beda-beda. Padahal puasa sendiri itu memang aslinya puasa itu menjadikan orang bertakwa. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan dan minum karena Allah. Orang yang berpuasa itu mempersempit jalan setan untuk menggoda manusia. Orang yang berpuasa itu memang dia akan dilipat gandakan amal dan seterusnya. Hanya saja sekali lagi tataran praktek orang berpuasa itu bisa menjadikan takwa, bisa menjadikan tidak takwa. Kalau hanya puasanya sekedar menahan makan dan minum saja, tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa yang lain, ya maka puasa seperti ini tidak menjadikan pelakunya orang yang bertakwa. Bagaimana orang itu akan menjadi bertakwa kalau perilakunya masih tercampur dengan perbuatan dosa? Nggak mungkin. Nah, bagi orang yang berpuasa namun dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan bisa mencegah dari perbuatan maksiat dan dosa, baik itu dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh mulut, dosa dengan tangan dan kaki, maka puasa orang seperti inilah yang bisa menjadikan orang bertakwa. Itu maksud dari la'allakum tattaqun. Ya tinggal kita termasuk puasa yang bagaimana? Puasa yang la'alla yufidu taroji atau la'ala yufidu wuku'u syai'. Ya, puasa yang pasti menjadikan takwa atau puasa yang bisa jadi menjadikan takwa. Itu semua tergantung pilihan Anda. Maka di sini perlu kiranya bahwa puasa itu memang harus kita sempurnakan sesempurna mungkin. Karena ada riwayat dari
banyak ya sebenarnya hadis, tapi yang jarang kita dengar riwayat dari Imam Dailami, ya, Allah akan senantiasa catat orang yang berpuasa itu sedang dengan pahala puasa malam yaktab, selama dia tidak ghibah. Fa'iniktaba ahraqahu. Kalau orang yang berpuasa itu sudah mulai ghibah, maka perbuatan ghibah ini bisa membakar pahala puasa. Jadi orang akan dicatat Allah ketika puasa itu dengan pahala puasanya selama dia tidak ghibah. Tapi kalau sudah mulai ghibah, maka perbuatan ghibah itu akan membakar membakar pahala puasa. Sudah sekalian dihormati Allah, baru contoh satu ini saja kita belepotan. Betapa tidak, wong sahur durung cepak ae ghibah wis mulai. Sahur durung siapno lho ghibah wis mulai. Ya. Buka lho nunggu buka, padahal nunggu buka itu jam berapa? Ya, 17.46. 17.47 ya. Ya. Lagi setengah 6 loh. Nunggu sebentar aja 15 menit ghibah sudah mulai. Macam-macam ghibah itu macam-macam. Nah, ya bote Pak, menyempurnakan puasa sampai itu. Baru perbuatan ghibah aja kita nggak bisa meninggalkan. Padahal hadis Nabi tadi mengatakan, ya, selama orang yang berpuasa tidak ghibah. Kalau ghibah, dosanya pahalanya akan dibakar oleh perbuatan ghibah. Subhanallah, betapa meruginya orang yang puasa tidak sempurna. Betapa meruginya orang yang berpuasa hanya urusan buka dan sahur saja. Itu kayak anak saya, anak SD. Ya, anak saya SD kelas 5. Angger kon poso jawab ini, besok sahurnya apa? Nanti bukanya apa? Masa poso pertanyaannya sahur sama buka tok. Nah, jangan-jangan kita yang sudah tua-tua ini juga pertanyaannya sama, kok sahurnya apa? Kok bukanya apa? Repot ini ya. Ya, sudah usia seperti kita ini puasanya harus benar-benar la'alakum tattaqun. Puasanya yang menjadikan takwa. Ya, saya kira itu dirosah dilalah lafdiyah tentang la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.